Siap, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oh salah kan? Selamat siang ya? Jadi awalnya itu kita tidak sengaja. Tapi berarti kita gitu ya, tektokannya gitu ya di apa namanya? Jadi nanti saya mulai ini muter ya. Terusin aja. Oh belum. Belum, nanti udah Belum, rekam ini. belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Labuan. Selamat datang di Warta Labuan. Nah, pada podcast kali ini yang akan menghadirkan berita dan informasi terbaru seputar inovasi, energi terbarukan, teknologi pembangkit listrik, serta cerita di balik layar dari PLTU Banten 2 Labuan itu sendiri. Nah, bersama saya Alan Widiana. Dan saya Lilis Nurlaila. Kali ini kita akan membahas perkembangan terkini dari sektor energi yang semakin hijau dan berkelanjutan di tanah air. Di episode kali ini kita akan membahas banyak hal menarik seputar perkembangan teknologi energi terbarukan di PLTU Labuan, termasuk inovasi dalam program co-firing, pemanfaatan biomasa hingga dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Baik, hadir di tengah-tengah kita pada hari ini narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Sofyan Aziz selaku Asisten Manajer Eksis dan tentunya rekannya Bapak Asep selaku Officer Efisiensi. Nah baik, sebelum kita mulai perbincangan kita pada kali ini, kita akan menyaksikan terlebih dahulu video singkat yang telah kami siapkan. Para ilmuwan mengungkapkan beberapa rekor catatan terbaru yang menunjukkan pertanda jelas bahwa polutan yang dilepaskan manusia sedang menimbulkan pemanasan global. Namun, panas atau peningkatan suhu hanya salah satu cara di mana bumi memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Terumbu karang mati, badai nor'easter yang lebih intens, hingga asap kebakaran hutan yang menghimpit sebagian besar Amerika Utara pada musim panas ini, menjadi beberapa sinyal lain dari penderitaan iklim. Baik, dari video yang tadi sudah kita tonton bersama nih Pak, bisa dijelaskan mungkin latar belakang penerapan dari program co-firing di PLTU Banten 2 Labuan? Mungkin adakah selama penerapan itu tantangan yang dihadapi saat memulai program ini? Bisa diceritakan mungkin? Iya, terima kasih Mas Alan. Jadi yang pertama program co-firing ini sebetulnya program turunan dari pemerintah ya. Jadi dalam RUU PTL 2021 sampai 2030 itu memang pemerintah itu mentargetkan bauran energi dari EBT itu sebanyak 23% sampai tahun 2025. Nah, di tahun itu 2021 itu bauran energi dari batu bara itu masih di atas 50%. Dan bauran energi dari EBT masih di bawah 5%. Jadi pemerintah berpikir ini gimana sih caranya ini supaya menaikkan bauran EBT. Nah, kemudian tercetuslah ide yang paling cepat adalah dengan menggunakan bauran energi dari biomasa. Salah satunya adalah dengan menggunakan sodas. Lalu mulailah kita memetakan. Sebetulnya waktu itu ketika pemerintah sedang berbicara tentang bauran energi, kita sendiri sudah memetakan potensi-potensi dari pasokan biomas yang ada di sekitar kita. Jadi mungkin bisa dilihat nanti peta kita sudah memetakan dari hingga radius sekitar 100 km dari PLTU Labuan ini tempat-tempat mana sih, lokasi-lokasi mana yang mempunyai produksi ya, panglong sebutannya, panglong yang mempunyai kelebihan sisa dari gergaji, sampah gergaji. Jadi mereka di sini kan banyak produksi kayu-kayu dari hutan industri dan hutan rakyat ya. Nah, mereka digergaji. Nah, itulah sisanya yang kita ambil. Kita udah memetakan ada dari Banten Selatan sampai ke arah Banten Utara ya. Kita udah banyak, ada kita potensinya sampai sekitar 9.000 ton
Baik, tentunya ketika hutan kan lama-lama dengan beriringnya waktu lama-kelamaan pasti akan berkurang gitu ya. Akan habis Akan gitu ya Bu ya. habis gitu. Ketika digunakan terus Betul, menerus. pastinya akan habis gitu. Apalagi di era sekarang gitu, semuanya juga menggunakan bahan baku tersebut gitu, bukan hanya untuk biomasa dan di PLTU. Lantas apa antisipasi yang sudah kita lakukan menghadapi mungkin nanti beberapa tahun ke depan kita sudah tidak bisa mendapatkan biomasa tersebut? Seperti Dari apa kira-kira? pohon itu ya? Dari pohon tersebut, silakan. Jadi itu memang tantangan buat kita ya terkait biomasa, Bu. Dan salah satu hal yang kita lakukan untuk menangani hal itu adalah gimana kalau misalkan kita nggak membuat semacam hutan tanaman energi di area PLTU Labuan sendiri gitu. Karena kan kita punya lahan yang cukup luas ya, dan itu belum termanfaatkan istilahnya. Dan kita manfaatkan untuk menanam istilahnya tanaman energi. Jadi tanaman energi itu adalah tanaman yang dia punya nilai kalori yang tinggi dan waktu panennya itu lebih cepat. Nah, kira-kira itu sudah dipersiapkan dari tahun berapa ya untuk Mulai menanam itu? menanaman Apakah itunya. setelah pemerintah sudah Menargetkan menargetkan atau sudah sebelum atau kita ditargetkan sudah berinisiasi? berinisiatif gitu? Dari tahun berapa? 2020. Dari Jadi 20. sebelum pemerintah menaikkan Bauran energi. bauran energi atau pemerintah itu berinisiatif untuk tanaman energi, kita sudah nanam Sudah duluan. menanam gitu ya. Mungkin Kita sekarang sudah udah nanam besar ya. Gamal dan kaliandra. Gamal dan kaliandra. Itu Gamal jenis kaliandra itu pohonnya berarti. jenis pohon. Kalau gamal kaliandra berarti sebutnya apa? Pete Cina ya, Pete lamtoron Cina. Oh pete iya, Cina. kita sering Lamtoron. banyak menemukan mungkin ya ah, di sekitar sekitar sini ya. Kalau nyebut gamal kaliandra nggak ada yang kenal. Ya. Nah. Kalau pete Cina, Hafal tahu. semua gitu. Pete Cina itu sebetulnya tanaman vegetasi asli dari daerah sini. Jadi yang tadi disampaikan oleh Mas Asep kan katanya panennya cepat, itu mungkin bisa dijelaskan berapa kali dalam setahun bisa Iya. panen itu, jadi bisa dimanfaatkan pohon tanaman energinya itu. Kalau dilihat dari ini 3 tahun. 3 Tiga tahun. 3 tahun itu sudah Bisa dipanen. sudah bisa dipotong. Sudah dipotong. Gitu. gitu Dulu ya. kita nggak sengaja tanam. Awalnya kita hanya untuk program penghijauan di kawasan kita ya, di dalam banyak lahan yang tidak terpakai kita tanam. Ternyata malah setelah disurvei, dipelajari, dianalisis, ternyata itu adalah hutan tanaman jenis tanaman energi Dan itu memang paling efektif, paling tinggi paling tinggi nilai Paling kalorinya. tinggi, Oke. iya. Apakah itu sudah termanfaatkan untuk saat ini di kita Di gitu? Labuan. Apakah di Labuan ini apakah kita masih menggunakan dipasok dari luar atau memang sudah menggunakan tanaman tanaman produksi energi. sendiri yang sudah kita tanam kemarin? kita masih pasokan dari luar masih Ya. tapi kita juga sudah mulai panen ya. Jadi supply chain-nya itu nanti kita sedang menggali ya proses bisnisnya itu seperti apa sih gitu. Karena nanti kita menanam pohon energi, kemudian setelah itu kita harus menebang, kemudian mencacah, mentransportasikan. Nah itu kan sebetulnya Perlu. bukan inti, Iya. bukan dari bisnisnya Indonesia Power. Iya. Jadi kita menggandeng ADC untuk mengelola tanaman energi itu hingga menjadi bahan baku. Bakar. Ya, jadi menjadi wood chip istilahnya. Jadi kita sudah berusaha menginisiasi ada shelter biomas gitu. Jadi di sana kita punya mesin cacah sendiri. Kemudian kita coba mesin cacah itu berapa ton ya? Sekitar 4, kapasitasnya 4 sampai 5 ton ya. Sampai 5 ton ya. Berarti kita memang sudah punya mesin sendiri dan bisa dicacah di PLTU ini ya. Tuh. Tapi untuk pohonnya kita masih menggunakan dari luar ya. luar. Nah mungkin bisa disebutkan nih kerjasama dengan mana nih kita ketika ambil dari luar ini. Dengar-dengar beberapa hal kita sudah kerjasama dengan pemerintah setempat. Seperti apa mungkin? Ya, jadi yang pertama kita sudah menginisiasi juga. Yang pertama kan hutan tanaman energi kita sudah menghasilkan, ada gitu ya. Tanaman yang kita tanam itu ada hasilnya. Kemudian kita perluas lagi skalanya, scale up ke kelompok tani hutan. Kita minta tolong waktu itu sama Pemda setempat di Kecamatan Cinangka untuk bertemu dengan 19
kelompok tani hutan sekitar 800 orang anggotanya. Wah, lumayan cukup banyak ya. Jadi di situ kita juga sudah survei ada sekitar 1.300 hektar hutan. Bukan hutan kosong saja ya, tapi Ada Sudah isinya. pohonnya memang gitu. sudah ada pohonnya, Oh. sudah ada isinya gitu. Jadi kita mempresentasikan bahwa ayo kita tanam hutan ini sebagai tanaman pendamping, bukan tanaman utama memang, gitu. Karena masa produksinya, masa tanam itu kan lama ya, 3 Iya. tahun. Jadi kalau kita Jadi intinya mereka menanam tanaman yang memang biasanya mereka tanam gitu ya, tapi kemudian ada produk pendamping. pendampingnya adalah pohon gamal dan kalian kaliandra. ada yang kemudian dibeli dan Dibawa bawa ke ke sini. sini. Oke, berarti itu memang istilah kita punya cadangannya, sudah pasokannya aman gitu ya untuk proses tersebut. Dan tapi jangan kita berbesar hati gitu ya, merasa bahwa pasokan ini cukup ya. Karena sejatinya tetap masih kurang. Pasti masih Masih kurang kurang. ya. Masih banyak peluang artinya kita untuk mengembangkan hutan tanaman energi ini. Nah, lantas kalau misalnya bukan dari tanaman energi, Pak Ajis, Mas Asep, Ekspansinya kemana lagi? ekspansinya gitu? kemana lagi nih kira-kira Untuk selain dari biomas itu? itu, Betul. co-firing biomas. Jadi untuk kalau misalkan kita bicara tentang biomasa itu ya, jadi kita nggak cuma di satu pohon wood chip atau apa namanya saudgas ya. Sodas. Di biomasa yang lain tuh ada yang namanya BBJP atau bahan bakar jemputan padat. Nah, seperti jadi apa itu itu, kira-kira? Semacam limbah sampah ya, Ya, sampah organik. Jadi sampah organik itu nanti dicacah, diproses. Nah, yang hasil pemrosesannya itu bisa kita jadikan bahan bakar Nah, buat itu. di boiler. Yang ngeproses pemprosesan sampah organiknya tersebut di Labuan kan, di PLT Labuan atau dari luar? Atau Nah, kita ini kerjasama dari lagi? Dari Ya, luar. nah ini kita kerjasama juga kebetulan sama BUMD Kabupaten Pandeglang. Ini diinisiasinya di tahun kemarin, di tahun 2023 itu kita mulai uji bakar sekitar bulan Oktober 2023 dan itu bisa dikatakan berhasil. Berhasil. Alhamdulillah berhasil. Artinya dari pemerintah yang dikatakan sampah itu kan sebenarnya sesuatu yang belum dimanfaatkan dengan baik gitu ya, dan itu memang limbah gitu dari masyarakat sekitar. Tapi kita manfaatkan untuk salah Bahan satu bakar. bahan bakar kita. Wah, luar biasa ya. Boleh dong tepuk tangan kita pada hari ini ya. Jadi potensi sampah yang masuk ya di TPSA Bagendung di Kabupaten Pandeglang ini sekitar 50 ton per hari. Sedangkan kapasitas pengolahan BBJP itu sekitar 50 ton, 60 ton per bulan. Gitu. Tapi jadi ini adalah peluang lagi nih, Peluang lagi untuk meningkatkan kapasitas mesin BBJP-nya. Gitu. Jadi dari mulai pemilahan sampah mana organik dan non Oh, jadi organik. sampahnya juga harus dipilah-pilah, tidak sembarang jenis sampah juga kan ya. Yang kita ambil adalah sampah organik. Sampah organik organik. Oke. Ini menjadi tugas PR lagi buat Pemda Pandeglang dan kita semua ya. Agar Jadi untuk membiasakan masyarakat itu membiasakan. Memilah gitu ya. pisahkan gitu ya. Karena itu ternyata gunanya mana sampah organik dan non organik ya itu. Ya, betul. Kita lebih mudah untuk membuat BBJP. Waktu itu juga Ibu Irna ya kebetulan Iya. Iya. hadir waktu uji Uji coba coba perdana. Bu Irna itu sangat mendukung, sangat senang gitu ya. Bahkan Bu Irna aja sendiri sampai berdiri di atas BBJP itu dengan Berdiri tanpa gitu, merasa dengan risih foto, ya. tanpa Balik- merasa risih gitu. Beliau selaku Bupati dari Pandeglang ini juga memang ikut andil dan ikut meresmikan di Ikut PLTU meresmikan. Labuan, luar biasa. Untuk selanjutnya mungkin selain ekspansi yang lain yang tadi hutan tanaman energi, terus tadi ada BBJP, ada lagi nggak kira-kira co-firing biomasa yang dicoba di Labuan? tentunya tidak berhenti sampai situ langkah yang kita ambil gitu untuk pihak PLTU Labuan. Apalagi kira-kira langkah selanjutnya? Apalagi ya, kita punya banyak sih ya. Jadi ya punya banyak maksudnya masih dalam skala riset, belum skala produksi ya. Artinya kita sedang uji coba tanaman kina. Oke. Kina ya, kina. Tanaman apa itu kira-kira, Pak? Kina buat malaria itu kita kemarin baru uji lab dulu ya, uji lab. Kemudian kita masih memastikan dulu pasokan untuk minimal untuk sekali uji coba itu kita harus punya 50 ton. Nah itu masih belum ada nih pasokannya.
Kemudian ada lagi kita bekerja sama dengan PTPN berapa ya? PTPN 8 ya di daerah Cibaliung ya, atau di daerah Sumur sana ya. Itu banyak Masih Kabupaten Pandeglang ya? tanaman sawit, Oh, kelapa iya. sawit. Eks kelapa sawit mungkin? Eks Atau kelapa sawit. kelapa Jadi, sawitnya ya, Mas? kelapa sawit. Kalau cangkang kelapa sawit ternyata udah laku, Oh, udah iya. sangat laku dijual. Artinya yang kita ambil ya berarti tinggal sisa-sisanya ada pemempah, ada tandan kosong. Ya itu kita masih menguji, menganalisis ini layak nggak ini diteruskan. Jadi masih berupa Mencoba riset-riset terus, saja ya. riset. Nah, Iya. mungkin ada research juga nggak terkait apa ya, pengembangan green hydrogen plant atau PLTS yang sedang dilakukan, apakah sedang dilakukan juga nggak? Jadi ada rencana ekspansi ke sana nggak, green hydrogen plant untuk di Labuan seperti itu? Nah, kebetulan kita sedang proses riset di beberapa jenis energi terbarukan ya. Kan kita sebelumnya sudah pernah punya PLTS dengan total kapasitas 38 kWp. Oh ya, seperti mungkin dilihat dari gambar ini ya. Ini PLTS ada di atap di gudang. atap kafe kita ya, di Di atap musola gudang ya, di musola. musola ini ya. Wah. Terus di Oktober ini kita sudah mulai produksi juga yang paling baru PLTS unit 4, total kapasitasnya 240 kWp. Terus kita insya Allah tahun ini sudah mulai riset ke turbin angin juga. Turbin angin. Turbin angin total kapasitasnya 3,8 kWp. Wah, ini Di hal pasarnya menarik di sekali ya. mana itu turbin angin? Nanti katanya rahasia. Oh, rahasia. Tunggu yang petunjuk. Oh, betul. Baik. Ini sepertinya Masih hal yang research, Bu. hal research ini menarik gitu ya. Iya. Dan memang divisi Axis ini tidak berhenti gitu, terus mengembangkan Berinovasi gitu ya, Bu. inovasi untuk Terkait bauran energi. bauran energi Nah, ini. mungkin penasaran nih saya. Jadi terkait apa yang sudah ditetapkan, apa yang sudah diuji coba dari bauran-bauran energi yang dicoba di PLTU Labuan. Nah, bagaimana trennya dalam pencapaian kinerja di PLTU Banten 2 Labuan? Nah, apakah berdampak positif dengan peningkatan bauran energi tersebut terhadap kinerja keseluruhan pembangkit Labuan ini? Nah, bagaimana tuh, Pak? Kalau secara umum sumbangsih dari energi mix ya, dari EBT, baik dari biomas atau dari tenaga surya angin masih belum banyak ya, masih di bawah 5%. Tapi balik lagi, semua itu peluangnya masih sangat besar. Jadi melihat dari biomas, kita melihat bahwa peluang untuk mengembangkan hutan tanam energi masih luas. Kemudian bauran energi yang bisa kita dapat dari solar PV juga masih sangat besar ya. Kalau kita lihat, kita di sini masih punya lahan yang besar. Mungkin kita bisa menghasilkan berapa ya Mas Asep? Kalau kemarin kita studi Studi potensinya energi surya itu sekitar 1 MWp. 1 MWp. Berarti 1 sudah MWp. bisa kira-kira apa yang sudah kita cover? Lingkup mana? Apakah gedung admin Satu misalnya? gedungan itu bisa di cover ya. Oh, satu gedung Lebih. sudah bisa di cover ya. Sudah lebih. Dan itu masih ada lebihnya. Bu. Sisanya. Sudah lebih gitu. Sudah lebih banget. Kemudian untuk turbin angin kita masih uji coba ya. Jadi memang kita sekarang ini kita pasang dengan skala kecil. Kita pengen tahu karakter. Yang pertama karakter angin, cuaca di Labuan seperti apa. Kemudian kita coba menyesuaikan dengan desain turbin yang ada. Cocok itu seperti apa sih gitu ya. Itu nanti kedepannya ya kita lihat nanti. Oke. Semoga ada hasil. Jadi bisa dibilang masih positif lah ya Pak untuk Masih positif. Tren kinerjanya Tren kinerjanya. apakah Kalau kinerja ya berarti Sudah. ya memang di 2024 kita memang sedikit struggle ya. Tapi kita masih berusaha menjadi yang terbaik dan tetap memberikan sumbangsi positif. baik. Dan tentunya yaitu tadi tidak putus harapan karena kita Ya. terus berupaya ya mengembangkan berbagai hal gitu dari energi terbarukan ini gitu untuk di PLTU Labuan. Nah, tentunya dari tadi rangkaian yang memang sudah ada, energi yang sudah termanfaatkan dengan baik. Nah, kira-kira apa sih yang sebenarnya tantangan yang dihadapi selain mungkin gitu ya Sumbernya yang terbatas sumbernya tadi. terbatas gitu ya. Apa kira-kira yang menjadi, apakah mungkin dengan keterbatasan di sini hanya satu tim, ini kalau nggak salah ada Pak Asep saja gitu dengan Pak Ajis. Apakah
selama ini tantangannya seperti apa gitu untuk berinovasi gitu ya tanpa Mengembangkan berhenti bauran energi di Labuan gitu. Mungkin saya harus bekerja sama dengan, karena kan kayak wilayah sini Bapak aja sendiri, Pak Asep kan mungkin juga bukan dari sini gitu dan bukan dari wilayah sini, kan perlu effort gitu untuk mengembangkan. Bagaimana kira-kira yang bisa diceritakan? Ya kalau dibilang kurang pasti selalu kurang. Memang kita hanya berdua aja yang intens ya. Dan kebetulan memang divisi kita yang bagian suka coba-coba. Tapi kita akan memberikan bukti dulu lah, gitu. Bukti dulu meyakinkan kepada stakeholders kita, baik itu dari rekan-rekan semua, dari manajemen atau bahkan juga dari rekan kita dari kantor pusat. Ya kita ingin tunjukkan dulu, ini adalah hasil riset kami seperti apa. Nah, jika udah tuh, ayo saya minta supportnya bisa dalam bentuk tenaga orang ya, atau bisa juga dalam bentuk dana, atau bisa dialokasikan waktu khusus untuk kami untuk riset. Hanya unsur riset sendiri ya itu nantilah seperti apa itu nanti kita. Sementara kita ingin tunjukkan dulu bahwa ini riset kami ini layak untuk dilanjutkan. Proses ini yang mungkin ingin diperlihatkan kepada dunia luar bahwa ini adalah hal yang sudah effort yang sudah kita lakukan gitu ya selama ini. Nah mungkin satu lagi Bu, ini sempat diposting juga kalau nggak salah di sosial media terkait amonia yang katanya itu di PLTU Labuan. Nah itu mungkin belum diceritakan itu tentang dan kayaknya amonia belum itu. ada untuk di unit lain atau bahkan mungkin PLTU lain yang memanfaatkan amonia. Mungkin boleh diceritakan. Benar banget Bu. Jadi rencananya kita di tahun 2025 nanti uji coba co-firing, tapi ini bukan biomasa ya. Mungkin kita lebih familiar co-firing itu biomasa, tapi ini dengan amonia gitu. Nah itu tuh kebetulan memang pertama di Indonesia untuk PLTU. Jadi baru di unit kita nih. Baru di Labuan yang mencoba untuk amonia, luar biasa ya. Pilot project berarti bisa dibilangnya. Dan kita kerjasama memang dari kantor pusat sama IHI. Dan nanti supaya amonianya dari PT Pupuk Indonesia, Pupuk Cikampek. Nah untuk persiapan menuju uji coba di 2025 apa yang sudah dilakukan mungkin ini? Apa yang sudah dilakukan? Pak Haji. Ya jelas. Yang pertama dari suplai amonianya dulu ya. Jadi ada keinginan dari stakeholder, dari manajemen di head office itu bahwa amonia yang akan kita gunakan adalah green amonia. Green amonia. Jadi kalau kita lihat, nah kalau kita gimana itu green amonia mungkin bagian awam seperti kami kurang paham. Apakah ada non green amonia dan green amonia? Ini jadi nanti arahnya itu ke depannya seperti ini. Jadi rantai pasoknya ya. Untuk memproduksi amonia itu kan bahan senyawa kimia NH3. Nitrogen itu apa ya, lupa saya ini. NH3 diperoleh dari salah satunya bahan utama dari hidrogen. Dan hidrogen itu kita sudah punya di sini. Dan sekarang kita sudah mencoba untuk memproduksi green hidrogen dengan bantuan solar PV yang kita punya. Nah nanti ke depan arahnya itu adalah kita mencoba untuk co-firing dengan amonia menggunakan hidrogen ekses hidrogen, kelebihan produksi hidrogen yang ada di unit-unit. Di Labuan sendiri? Tidak cuma di Labuan, tapi di unit lain juga ya, karena ini hanya sekedar ekses produksi, memanfaatkan idle production, gitu ya. Jadi memang terbuang, tidak terpakai. Belum tidak terpakai, tapi kelebihan pakai, kelebihan yang bisa dimanfaatkan. Nah ini tidak terjadi di Labuan saja, tapi di unit lain pun ada kelebihan produksi gitu ya. Ada yang produksi yang bisa dimanfaatkan gitu. Jadi akhirnya kita nanti rencananya akan mengambil semua pasokan hidrogen, kita berikan ke Pupuk Kujang untuk diproduksi menjadi NH3 atau amonia. Jadi green amonia yang didapatnya. Tuh. Nah, green amonia ini dikirim kembali ke Labuan. Oke, berarti memang ada proses kerjasama di awal ya. Rantai pasok. Nah, ini juga masih dalam skala riset dulu. Jadi jangan melihat tadi effortnya besar banget ya. Nah, effortnya besar banget. Tapi nanti dulu kita lihat sisi ekonomikalnya, nanti kita pikirkan lagi. Tapi yang ingin kita tunjukkan adalah bahwa
kita juga bisa co-firing tidak dengan biomas. Iya, ini adalah upaya, salah satu Upaya. upaya yang selain biomas gitu. Kita bisa co-firing dengan gas hidrogen atau amonia. Dalam kesempatan ini amonia. Kenapa amonia? Salah satunya adalah secara pengangkutan transportasinya lebih mudah daripada hidrogen. Kalau amonia, kalau hidrogen kan ditaruh di atas truk, dikirim dari Pupuk Kujang ke sini, tahu-tahu bocor dikit. Bedak di jalan. Atau Amonia itu inilah lebih ya. aman, Iya, amonia lebih Amonia. aman. Tapi mungkin kan dari sisi polusi ya, kalau saya nggak tahu seperti Nggak- orang awam seperti saya, Ya. ya seperti kami, amonia itu kan mungkin polusi udara gitu ya, dengan Apa berbau. termasuk polusi atau enggak? Atau gitu? seperti apa ini? Enggak. Jadi hasil pembakaran amonia itu nanti akan mempengaruhi NOx, Bu. Itu memang salah satu Pemicu kimia. global warming. Ya, reaksi ya, kimia. itu memang salah satu gas rumah kaca ya istilahnya. Tapi itu sudah kita antisipasi di proses persiapan sekarang. Jadi bagaimana cara menangani hal itu dan kira-kira nanti konsentrasi amonia berapa yang bakal dipakai Ukurannya. agar tetap aman si emisinya. Itu sudah kita mulai Sudah dengan di- pertimbangan-pertimbangan Sudah hal dipertimbangkan tersebut. Ya, matang-matang. oke, sudah. Nah, tadi kan selain memastikan amonia, nah untuk ketersediaan atau kesiapan peralatannya di Labuan, apakah sudah ready, sudah siap belum untuk co-firing amonia ini? Ya, kalau itu sih on progress ya. On progress, sudah On mulai progress, dikerjakan sudah gitu ya, Pak? dikerjakan, ya lebih mudah daripada menyiapkan pasokan bahan bakar. Oke, baik. Intinya Ya, seperti itu, Bu. Sudah Iya, siap dan intinya kita ya. juga sudah mengantisipasi juga. Jadi tadi gas emisi, gas buang akan memperbanyak sisi dari NOx. Tapi di lain sisi CO-nya tuh menurun, CO2. CO2 kan juga gas rumah kaca ya. Itu turun drastis. Karena NH3 tidak sama sekali tidak mengandung karbon. Gitu. Jadi ya, plus minus tapi lebih mudah mengatur hasil pembakaran emisi dari yang sisi NOx-nya ketimbang dari CO2. Baik. Kayaknya dari luar biasa ya Mas Alan program ya, co-firing di Labuan ini selain ini. biomasa, tadi juga ada amonia, ya, Bu, Amonia ya. juga sesuatu hal yang baru, namun ya tetap masih diupayakan, Diupayakan, ya, dan ini betul. adalah satu proses yang mungkin kita patut apresiasi apa Betul, yang sudah untuk dilakukan kinerja tim. dari tim Eksis gitu ya. Betul. Mungkin terakhir, Bu, Baik. harapannya dari Pak Ajis dan juga Mas Asep nih untuk energi Apakah bauran dukungan di manajemen energi atau bauran di energi? PLTU Labuan tuh bisa seperti apa? Harapan dari Mas Asep dulu mungkin lah. Bisa dulu. Harapan dari saya mungkin bisa lebih banyak orang yang punya keinginan untuk melakukan riset yang lebih banyak terkait energi baru dan terbarukan gitu ya. Karena kalau menurut kita pribadi ini tuh benar-benar hal yang menarik gitu. Dan bisa berkontribusi juga ke kinerja perusahaan. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang Punya ide. Kalian welcome lah ya gitu. Kita dari Axis welcome banget buat bisa jadi kolaborasi atau misalkan ingin tukar ilmu bisa banget. Which is sekalipun hanya uji-uji coba itu Nggak apa-apa. gak masalah Nggak gitu masalah. ya, karena itu justru Butuh hal yang seperti penting itu, ya. ya. Oke, luar biasa. Kalau dari Pak Ajis bagaimana harapannya mungkin ke depan? Mirip sama Mas Asep. Jadi bahwa saya untuk melihat peluang energi masa depan itu dari energi fosil itu harusnya turun. Jadi memang yang didorong itu adalah energi baru terbarukan dan berbasis non karbon. Non-karbon. Jadi apa sih yang potensi-potensi yang sudah kita garap? Yang pertama yang gampang dulu ya kan tenaga surya, tenaga angin. Sudah. Sebetulnya masih banyak lagi biomas yang berdasarkan berbasis misalnya gas, berbasis gas metan ya, misalnya dari kotoran hewan, dari gasifikasi nanti membentuk gas. Itu nanti itu juga menjadi riset yang menarik. Benar Iya. sekali. Nah itu saya juga pengen ada orang yang ayo sih sini kita mikir Sama-sama bareng yuk, gitu. berpikir Duduk bareng. Kita mikir bareng yuk gitu. Kita riset aja. Jadi Iya. masalah biaya itu kita pikirkan Belakangan. nanti dulu. Jadi maksudnya kita jalankan dulu ide-ide kita itu kita tuangkan. Nanti kalau ada jalan pasti ya seperti misalnya turbin angin ini ya. Di turbin angin ini kita bekerja sama, kita awalnya kita mencari-cari dana dengan membuat proposal, kita kirimkan ke kantor pusat, minta duit dong.
ternyata malah dikasih langsung, nih gue punya 4. Nanti kita akan pasang 4 turbin angin di wilayah PLTU Labuan ini, di sekitaran ini 4 ya. Jadi kita minta 1 dikasih Isinya 4. 4. Kita lihat mungkin itu adalah harapan baru ya Iya, buat itu. kita semua Dan ya. itu makanya nanti saya pengen coba sih kalau ada riset-riset jenis bauran energi yang lain, Dari kita tunjukkan teman-teman dulu ya. proposalnya seperti apa, potensinya seperti apa. Iya, iya. Karena itu tidak terbatas, ternyata ada kantor pusat pun mendukung gitu Bisa, ya untuk gitu. proses ini semua ya. Karena sebenarnya Bu, riset itu nggak ada yang namanya riset gagal gitu. Iya. Ketika si riset itu, ketika kita setelah melakukan riset dan itu sesuai dengan keinginan kita gitu, harapan kita, ya itu alhamdulillah. Tapi ketika pun tidak sesuai dengan keinginan kita kan jadi bisa belajar hal yang baru. Iya, gitu. betul. Kita jadi Iya. bahan evaluasi. Kenapa kemarin mungkin kurangnya di mana Kurang di mana, gitu, benar. belum pasnya di mana, justru itu pelajaran gitu Pembelajaran ya ya, untuk gitu, ke iya. depannya. Baik, menarik sekali Mas Alan, namun karena waktu dan Iya, lain betul. hal, kita harus Mengakhiri perbincangan kita untuk podcast kali ini. Nah, jadi sudah banyak insight-insight yang kita terima terkait informasi-informasi mengenai bauran energi yang diterapkan di PLTU Labuan tentang co-firing. Selain biomas, ternyata juga kita nanti di tahun 2025 akan ada co-firing amonia. Dan juga tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Asep dan juga Pak Ajis, akan ada turbin angin yang dipasang di PLTU Labuan seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian podcast Warta Labuan kita kali ini. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan semua, terutama kepada narasumber kita kali ini yaitu Pak Ajis dan juga Mas Asep. Terima kasih banyak waktunya sudah memberikan menjadi narasumber yang baik, memberikan ilmu terkait co-firing itu sendiri yang ada di Labuan. Oke Sobat Labuan, apabila Sobat Labuan mungkin memiliki ide tema yang mungkin bisa akan dibahas di Warta Labuan episode berikutnya, bisa komen di bawah ini dan jangan lupa juga share video ini jika teman-teman merasa video ini bermanfaat dan subscribe tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian. Saya Alami Diana dan juga Saya Lilis Nurlaila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.